Pokoknya hadirin sekalian, hari ini kita bersatu lah ya. Berbeda-beda ormas boleh, berbeda-beda mazhab boleh, berbeda-beda partai boleh, berbeda-beda profesi boleh, tapi kita satu, umatan wahidan, umat Islam, umat Rasulullah. Kita bukan bersatu, kita satu, satu tak bisa dipecah belah. Kalau bersatu masih bisa dipecah belah. Kamu, saya, kita satu. Umat Nabi, hamba Allah, kerja kita dakwah. Tak boleh menisbatkan diri kepada selain itu, hadirin mulia. Karena kalau menisbatkan diri kepada suku namanya asabiyah. Tidak boleh berbangga-bangga dengan kelompok. Maka disinilah hadirin mulia di masjid ini. Kita hari ini bersatu, saling berkasih sayang karena Allah. Kenapa kita sayang sama orang? Karena kita lihat kebaikan dia. Kenapa kita benci sama satu orang? Karena kita lihat keburukan dia. Iya Pak. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan orang dakwah, Pak. Dia bapak pemulung di jalan, Pak, datangi dia. Ustaz Arifin sering bilang, kadangkala supir lebih bertakwa daripada ustaz. Kadangkala pemulung itu wali-wali Allah yang Allah sembunyikan, hadirin mulia. Kita nggak tahu, Allah rahasiakan kekasih-kekasihnya. Maka jangan pernah sekalipun meremehkan siapapun. Jangan pernah menghina siapapun. Tadi akhi dari mana? Where you from, brother? Dari mana? Aljazair. Dia cerita hikmah tadi pagi. Cerita sama saya. Satu orang punya masalah rumah tangganya, datang ke kiai nggak dapat masalah. Akhirnya orang bilang, tanya orang gila itu. Ya. Ternyata orang gila beri nasihat. Kebenaran itu kalau datang meskipun dari mulut orang gila, ambil, Pak. Saya pernah dinasihati orang gila, Pak. Orang gila. Di depan masjid di Bali, hari-hari dia tidur di masjid, di depan masjid, buka pakai baju, rambut gondrong. Orang pikir semua orang dia gila, dan memang seperti gila. Subhanallah, subhanallah. Tapi gilanya hanya zikir terus. Oh, dia gilanya itu sebut nama Allah terus, dakwah terus. Satu hari saya tanya sama dia, Syekh, saya panggil dia Syekh kan, beri saya nasihat. Dia bilang, nasihat apa saya? Ketawa lagi dia kan. Enggak tahu nasihat. Beri saya nasihat. Dia bilang, ini nasihat orang gila sama saya. Dia bilang, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kalau kamu takut angin kencang, tahu saja di pohon tinggi-tinggi. Jadi rumput saja. Tapi harus sabar diinjak-injak. Rumput nggak kena angin kencang, Pak, tapi harus sabar diinjak. Saya bilang ini bukan orang gila, jangan yang ini wali Allah yang menyamar ini. Maka hadirin mulia, ilmu itu datang dari siapa saja. Siapapun yang duduk di sini, dengarkan hadirin yang mulia. Guru-guru kita, para alim ulama, bukan nabi yang maksum. Tak ada yang sempurna. Makanya hadirin, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu ada belajar. Hari ini jangan dipisah-pisahkan. Oh, ini ustaz saya. Ada orang kalau bukan ustaz dia yang ceramah, dia keluar. Saya panggil, kenapa? Dia bilang itu ustaznya nggak sunnah. Kalau bukan ustaz sunnah katanya nggak dengar dia. Nggak boleh, Pak. Semua ustaz di Indonesia ini ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati, Pak. Hati-hati menghakimi orang mukmin sebagai orang kafir. Hati-hati menghakimi orang ahlus sunnah sebagai ahlul bid'ah, karena dosanya sangat besar. Orang menuduh orang kafir, maka tuduhan dia kembali kepada diri dia. Kalau bukan kafir, hati-hati, Pak. Tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Maka hadirin sekalian, tawadukkan hati, rendahkan hati, karena ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati tak tambah ilmunya. Insyaallah, Pak ya. Belajarlah, semakin banyak guru semakin baik. Kata Buya Hamka rahmatullahi alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Waktu masih muda Buya Hamka keras, Pak. Pokoknya ndak kunut. Tak mau dia kunut-kunut, nggak mau.
Tapi setelah beliau mulai agak tua sedikit, beliau mengimami salat, dia baca kunut. Hadirin yang mulia, Buya Hamka. Jamaah tanya, kenapa Buya baca kunut? Dia bilang, kalian enggak tahu siapa yang di belakang saya. Ada Kiai Haji Idham Khalid, waktu itu ketua NU. Saya memuliakan beliau. Begitu juga sebaliknya, orang NU jadi imam Buya Hamka di belakang, dia tak baca kunut untuk memuliakan. Kesatuan hati, persatuan umat di atas segala-galanya, ukhuwah. Jangan hanya gara-gara masalah sepele, furu'iyah kita berantem, Pak. Saya pernah, Ustaz, Buya, datang satu masjid, orang bilang, di masjid kami dulu ribut, Pak. Berantem orang gara-gara kunut, tidak kunut. Alhamdulillah 2 tahun sekarang ini nggak ada lagi. Keributan sudah hilang. Kenapa? Karena sudah nggak ada yang sholat subuh. Aman itu hijrah. Pokoknya hadirin sekalian, hari ini kita bersatu lah ya. Berbeda-beda ormas boleh, berbeda-beda mazhab boleh, berbeda-beda partai boleh, berbeda-beda profesi boleh, tapi kita satu, umatan wahidan, umat Islam, umat Rasulullah. Kita bukan bersatu, kita satu tak bisa dipecah belah. Kalau bersatu masih bisa dipecah belah. Kamu, saya, kita satu. Umat Nabi, hamba Allah, kerja kita dakwah. Tak boleh nisbatkan diri kepada selain itu, hadirin mulia. Karena kalau menisbatkan diri kepada suku, namanya asabiyah. Tidak boleh berbangga-bangga dengan kelompok. Maka disinilah hadirin mulia di masjid ini, kita hari ini bersatu, saling berkasih sayang karena Allah. Kenapa kita sayang sama orang? Karena kita lihat kebaikan dia. Kenapa kita benci sama satu orang? Karena kita lihat keburukan dia. Iya, Pak. Maka selalulah melihat kebaikan umat, supaya ada muncul mahabbah di hati kepada umat. 99 keburukan orang, satu kebaikannya, lihatlah kebaikannya. 99 kebaikan kita, satu keburukan kita, lihatlah keburukan kita. Allah beri kita 2 mata, mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Faham, Pak? Katakan kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa nggak, Pak? Kalimat ini diulang, Pak. Coba semuanya ya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Jumpa orang tua, paman saya, bapak saya, ayah saya ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang-orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau ketemu anak-anak muda, adik-adik ini semua, kalian lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada kalian. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa kalian. Anggap orang di seluruh dunia lebih baik dari kita. Kalau memuliakan ulama itu biasa, Pak. Buya datang saya muliakan, wajar. Tapi memuliakan itu tukang-tukang pembantu-pembantu, memuliakan tukang-tukang sampah, itulah hakikat tawadu. Memuliakan orang-orang miskin. Allahu Akbar. Kalau orang kaya dimuliakan, semua orang juga bisa, Pak. Imam masjid kita muliakan, wajar. Tapi marbot masjid sekali dipijitin, Pak. Itu yang tawadu, menganggap orang di seluruh dunia lebih baik dari saya. Lalu ikhlas dalam setiap amal, karena amal yang ikhlas meskipun sedikit itu mencukupi. Perbaiki niat sebelum beribadah, sedang beribadah, dan setelah beribadah banyak-banyaklah istighfar. Dan yang terakhir, hadirin mulia, jadikanlah dakwah dan tabligh sebagai maksud hidup kita. Di mana saja, jumpa siapa saja, kapan saja, ajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saya hari-hari di Bali begitu, Pak. Saya punya galeri lukisan. Di depan toko saya itu saya tulis 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bertahun-tahun saya di Bali punya galeri itu, hadirin mulia. Enggak kehitung berapa ribu orang yang sudah masuk mengucapkan kalimat itu. Karena saya bilang, kalau masuk galeri saya, kamu baca dulu passwordnya. Tak mau baca, tak boleh masuk. What is this, brother? You following me, please? Check my hand. Kamu jabat tangan saya, please. You following me? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru masuk. Dia nggak tahu artinya apa, nggak masalah.
Karena dalam sebuah hadis saya dengar orang yang pernah mengucapkan nama Allah sekali saja, in the end, di yaumil mahsyar, di hari akhir nanti, Allah akan keluarkan dari neraka. Kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan sekali, meskipun dia tak faham artinya, Allah akan masukkan, berikan syafaat dia sebab kalimat itu. Ada copnya nanti, mantan neraka masuk, ada stempelnya. Tapi orang yang pernah menyebut nama Allah, Allah perintah malaikat, cari orang yang pernah menyebut namaku satu kali. Kata malaikat, semua kafir ya Allah, sudah habis. Kata Allah, itu ada, dia pernah ucapkan ya Hanan ya Manan. Angkat dia dari neraka, masukkan ke surga. Jangan remehkan kalimat itu, Pak. Kalimat la ilaha illallah itu akan hapuskan 99 lembaran dosa. Satu lembar kalimah lebih berat. Maka kalimah itu banyak-banyaklah ucapkan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita, kita ucapkan la ilaha illallah. Kenapa kita bermujahadah hari ini? Kita bolak-balik ke masjid, kita baca Al-Quran tiap hari, kita berzikir, kita tak maksiat. Kenapa? Karena kita mau masuk surga tanpa transit di neraka. Semua saya jamin masuk surga ini, saya jamin. Nabi pun menjamin di hadapan sahabat, semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Abu Dzar tanya, meskipun dia seorang pencuri ya Rasulullah? Iya. Meskipun dia seorang pembunuh ya? Iya. Meskipun dia seorang pezina ya Rasulullah? Iya. Tanya lagi Abu Dzar, ditulang 3 kali pertanyaannya. Meskipun dia pendosa ya Rasulullah? Iya. Meskipun Abu Dzar tidak suka, Allah akan masukkan dia ke surga. Maka jangan remehkan kalimat itu, Pak. Bapak duduk di pesawat, sebelahnya orang non muslim, sebelum berpisah bisikkan di kupingnya, Pak, bacalah la ilaha illallah. Enggak mau, ya sudah, enggak mau, enggak apa-apa. You go your way, I go my way. Insyaallah ya, enggak ada paksa-paksaan. La ikraha fid din. Ya. Maka hadirin buat strategi sebanyak mungkin. Buat orang berselawat, buat orang mengucapkan kalimah cinta itu sebanyak mungkin sampai dia mati dengan kalimah la ilaha illallah. Itu saja hadirin mulia. Besok subuh insyaallah kita akan kumpul lagi dan persiapan buat zikrul akbar. Ajak keluarga sebanyak mungkin. Ya, kita berzikir memuji-muji Allah. Allah ni maha baik. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita lupa Allah, Allah tetap ingat kita. Allah maha baik hadirin mulia. Ingat Allah dalam hati, Allah ingat kita di hatinya. Kalau kita ingat dalam majlis, Allah akan ingat kita di majlis yang lebih mulia, yakni majlisnya para malaikat. Dan nanti sebelum majlis zikir ditutup hadirin mulia, Allah akan perintahkan malaikat untuk mengumumkan, berdirilah kalian semua dalam keadaan dosa kalian semua telah diampuni oleh Allah. Semua siap insyaAllah. Doakan hadirin mulia, semoga Allah terima kita semua, ampunkan kita, dan sisa umur kita hanya untuk taat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.